Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'. Yang terhormat Ibu Danti Pratiwi, MSI Psikolog selaku dosen pengajar interpersonal skill, dan teman-teman peserta diskusi yang hari ini berhadir secara virtual. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hubungan interpersonal skill dengan negosiasi. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan komunikasi dengan orang lain, entah secara pribadi, antara dua orang, atau mungkin lebih. Manusia merasa perlu berhubungan dengan orang lain seperti pengakuan atas keberadaan dan kemampuan seseorang. Hubungan tersebut diperlukan agar dalam berinteraksi dengan orang lain dapat saling memahami serta saling membantu satu dengan lainnya. Hubungan tiap satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda tingkatan keeratan dan rasa keterikatannya. Maka diperlukan untuk saling berkomunikasi melalui komunikasi interpersonal. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian interpersonal skill. Keterampilan interpersonal menurut Vaseline Sanchez adalah keterampilan hidup yang kita gunakan setiap hari untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Keterampilan sosial, social skills, social competence, people skills, soft skills, social self-efficacy, dan social intelligence adalah beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan interpersonal skill. Meskipun istilah-istilah ini dapat mencakup keterampilan interpersonal, namun cenderung lebih luas dan karena itu juga dapat merujuk jenis-jenis keterampilan. Nah, selanjutnya Rongga Padiasi mendefinisikan interpersonal sebagai those skills which one needs in order to communicate effectively with another person or a group of people. Keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain atau sekelompok orang. Nah, dari beberapa pengertian interpersonal skill menurut para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Secara sederhana dan garis besar, interpersonal skill bisa diartikan sebagai suatu kemampuan ataupun keterampilan milik seseorang untuk mengenal, menghadapi, dan berkomunikasi atau interaksi dengan pihak lain, baik secara individu dan kelompok. Istilah ini juga sering disebut sebagai keterampilan interpersonal. Interpersonal skill juga menjadi bagian dari soft skill. Selanjutnya, interpersonal skill dan problem solving. Nah, keterampilan interpersonal dalam problem solving atau pemecahan masalah mempunyai peranan yang sangat penting guna mencari kesuksesan. Terkait dengan hal ini, keterampilan skill dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama keterampilan mendengar. Nah, komponen terpenting dari komunikasi itu adalah mendengar. Maksudnya tidak hanya mendengarkan secara harfiah dengan alat pendengaran atau telinga, melainkan mampu mencerna atau menerjemahkan maksud dari pemberi pesan atau orang yang mengajak bicara. Dalam artian, kita berusaha menjadi good listener untuk orang lain atau untuk lawan bicara kita. Nah, selanjutnya ada umpan balik atau providing feedback, yaitu suatu interpersonal skill dalam bentuk keterampilan seseorang untuk memahami segala dampak atas perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain, misalnya ketika berbicara sesuatu akan membuat sakit hati atau sebaliknya. Selanjutnya, keterampilan membujuk atau persuasi. Dalam hal ini, seseorang harus dapat memberikan pengertian atau bujukan pada orang lain, sehingga orang tersebut bersedia mengikuti kehendak maupun keinginan dari orang yang mengajaknya secara sukarela. Nah, selanjutnya resolving conflict. Maksud dari istilah ini adalah kemampuan menyelesaikan masalah ketika sedang mendapatkan konflik dan masalah dengan orang lain. Nah, ketika orang itu mempunyai kemampuan interpersonal skill yang baik, maka seringkali dia berhasil meredakan situasi sebelum menjadi semakin parah ketika berkomunikasi. Mereka umumnya dapat menghadapi situasi dengan
kepala tegak dan tidak melakukannya dengan cara yang konfrontatif, ketegasan atau assertiveness termasuk dalam ranah manajemen konflik yang efektif. Baik, selanjutnya adalah hubungan interpersonal skill dan negosiasi. Sebelum kita mengetahui hubungan antara keduanya, sebaiknya kita ketahui dahulu apa sih negosiasi itu. Jadi, negosiasi merupakan sebuah bentuk interaksi sosial yang selalu melibatkan dua belah pihak atau lebih, di mana kedua belah pihaknya itu tadi akan berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan, dengan maksud untuk mencapai kesepakatan dan mencapai tujuan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Tujuannya itu agar dapat mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Dalam proses negosiasi, ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama ada negosiator atau pemrekarsa sebagai pihak yang bertindak sebagai juru runding, dan yang kedua ada adversary sebagai pihak lawan dalam negosiasi. Adapun agar negosiasi berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengajak untuk membuat kesepakatan. Misalkan kita sedang berbelanja sebuah baju di suatu toko, di mana kita harus mengajak untuk membuat kesepakatan atau bernegosiasi dengan penjualnya dengan cara menawar kembali barang belanjaan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Jadi kita itu harus ada alasan mengapa kita harus bernegosiasi dengan si penjual. Misalkan alasannya itu barangnya terlalu tipis tapi harganya mahal. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan, di mana misalkan kita membandingkan barang A dan barang B, kita bandingkan antara keduanya. Yang keempat, memperjelas dan menyaji pandangan yang dikemukakan. Misalkan kita melihat dari barang A yang bahannya tipis tapi harganya mahal, dan di barang B bahannya itu tebal tapi harganya murah. Nah, kita memberikan pandangan atau pendapat kita bahwa itu misalkan tidak sesuai dengan kualitas yang. Yang kelima, ada pengevaluasian kekuatan dan komitmen bersama. Jadi ada evaluasi antara si pembeli dan si penjual antara barangnya itu tadi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosiasi. Terakhir, kita dapat menentukan harga yang sesuai dengan kedua belah pihak itu tadi sepakat. Dalam hal itu, maka diperlukan adanya negotiation skill atau kemampuan dalam bernegosiasi. Selanjutnya, menurut McGuire, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kemampuan negosiasi yang baik, yaitu yang pertama ada pattern, di mana negosiasi yang baik itu menyadari bahwa dalam bernegosiasi membutuhkan adanya proses, termasuk di dalamnya untuk menghilangkan sekat di antara kedua belah pihak dan bukan merupakan hasil yang instan. Yang kedua ada self-confidence, di mana negosiasi yang baik itu menyadari bahwa dengan memiliki kepercayaan diri berarti memiliki pola keyakinan akan kemampuan untuk mencapai keberhasilan bernegosiasi. Dan yang terakhir, yang ketiga ada communication skill, di mana negosiasi yang baik itu menyadari bahwa dengan melibatkan dua belah pihak, maka negosiasi akan membutuhkan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan bernegosiasi. Selanjutnya,
Agar komunikasi interpersonal berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan, maka perlu memiliki kemampuan dan kecakapan komunikasi interpersonal yang diperlukan, antara lain kecakapan komunikasi baik sosial maupun behavioral. Kecakapan komunikasi sosial dapat membantu untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan di sekitar, seperti yang meliputi empati, kepekaan, pengetahuan akan situasi pada waktu berkomunikasi, dan dapat memonitor diri. Sedangkan kecakapan komunikasi behavioral membantu untuk bertingkah laku di masyarakat, seperti yang meliputi keterlibatan interaktif, mendengarkan, gaya sosial, dan kecemasan komunikasi. Dalam proses negosiasi, terdapat kegiatan tawar-menawar antara komunikator dan komunikan yang mungkin saja bisa menghasilkan kondisi saling menguntungkan atau saling merugikan, di mana berkomunikasi dan bernegosiasi tidak sekedar menyampaikan informasi secara lisan saja, tetapi juga mencakup aktivitas yang menyusun dan menyampaikan informasi secara verbal maupun non-verbal. Menetapkan perilaku yang tepat dalam menghadapi komunikan atau penerima pesan dan dapat mempengaruhi komunikan untuk menyetujui sudut pandang komunikator atau penyampaian pesan. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara interpersonal skill atau komunikasi interpersonal dengan kemampuan bernegosiasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu dan lainnya. Karena komunikasi interpersonal tidak akan berjalan tanpa adanya kemampuan bernegosiasi yang baik. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.